Karya tulis ilmiah merupakan suatu tulisan yang membahas suatu permasalahan. Contoh permasalahannya yaitu pendidikan maupun politik. Pembahasan dari karya tulis ilmiah ini dapat dilakukan berdasarkan penyelidikan, pengamatan, pengumpulan data yang diperoleh dari penelitian. Dalam karya tulis ilmiah, ciri-ciri keilmiahannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara empiris maupun objektif. Nah, salah satu tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk membuktikan suatu hipotesis, memberikan sanggahan, nilai, maupun komentar. Nah, selanjutnya ada macam-macam karya ilmiah. Yang pertama itu ada makalah. Makalah itu adalah salah satu bentuk karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah. Makalah mengandalkan data yang ada di lapangan sehingga dia bersifat empiris dan objektif. Nah, dalam penyajiannya, makalah itu biasanya dipresentasikan dalam sebuah acara seminar. Yang kedua, ada artikel ilmiah. Dalam konteks jurnalistik, artikel merupakan karya ilmiah yang berisi pendapat subjektif pembuatnya mengenai sebuah peristiwa atau masalah. Menurut sudut pandang ilmiah, artikel dapat diartikan sebagai karya tulis yang sengaja dirancang untuk dimuat dalam jurnal dengan memperhatikan kaidah penulisan ilmiah dan mengikuti pedoman ilmiah yang berlaku. Nah, selanjutnya yang ketiga ada paper. Nah, paper ini tuh dia sangat umum di kalangan mahasiswa. Konten yang disajikan dalam paper itu mirip artikel ilmiah. Bedanya kalau dalam paper itu dia tidak ada tata cara menulis tertentu seperti bab atau subbab. Nah, paper biasanya hanya terdiri atas beberapa halaman. Nah, yang keempat itu ada skripsi. Skripsi adalah karya tulis akademis hasil penelitian yang ditulis dan disusun secara sistematis oleh mahasiswa yang di bawah pembimbingnya. Skripsi juga merupakan salah satu syarat akademis yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana atau S1. Nah, yang kelima itu ada tesis. Tesis itu merupakan jenis karya ilmiah yang mirip skripsi, namun kalau tesis itu dia diperuntukkan untuk siswa pasca sarjana sebagai syarat wajib untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar magister atau S2. Kalau skripsi itu ditulis berdasarkan pendapat subjektif yang dilandasi teori, sedangkan tesis itu ditulis dengan menyajikan analisis lebih mendalam menggunakan teori. Tesis juga bisa berupa pembuatan produk baru, seperti media pembelajaran atau semua hal yang terkait dengan jurusan yang telah dipilih. Nah, yang keenam atau yang terakhir itu ada disertasi. Dalam jenjang pendidikan perkuliahan itu ada S1, S2, dan S3. Nah, kalau disertasi ini dia diperuntukkan untuk mahasiswa program S3 yang dimana mereka diwajibkan untuk menyelesaikan disertasi sehingga mendapatkan gelar doktor. Materi selanjutnya adalah struktur karya ilmiah. Nah, struktur karya ilmiah ini dibagi menjadi 3 bagian, bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Yang dimana pada bagian awal terdapat judul yang merupakan bagian pertama dari karya tulis ilmiah. Judul harus dibuat dengan singkat, jelas, dan mengandung kata kunci yang relevan terkait topik yang dibahas. Judul yang baik tidak lebih dari 12 kata dan tidak mengandung kata singkatan atau akronim. Lalu ada nama penulis dan afiliasi. Nama penulis terdiri dari nama depan, nama tengah, dan nama belakang, tanpa mencantumkan gelar. Dan untuk nama dengan satu kata ditulis 2 kali pada nama depan dan nama belakang. Afiliasi dituliskan nama institusi tempat belajar atau bekerja. Lalu selanjutnya ada abstrak. Abstrak ini memuat uraian singkat mengenai masalah dan tujuan penelitian, metode yang digunakan, dan hasil penelitian. Abstrak terdiri dari 150-200 kata ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Pengetikan abstrak dilakukan dengan spasi tunggal dengan margin yang lebih sempit dari margin kanan dan kiri teks utama. Yang terakhir adalah kata kunci. Kata kunci perlu dicantumkan untuk menggambarkan ranah masalah yang teliti dan istilah-istilah pokok yang mendasari pelaksanaan penelitian. Kata kunci merupakan kata-kata yang sering muncul dalam badan artikel, dapat berupa kata tunggal atau gabungan teks. Selanjutnya pada bagian inti terdapat pendahuluan. Pendahuluan ini adalah bagian awal dari karya tulis ilmiah yang memberikan latar belakang dan konteks dari topik yang dibahas. Pendahuluan menjelaskan masalah yang akan diselesaikan, tujuan penelitian, dan relevansi dari topik yang dibahas. Pendahuluan juga berisi hipotesis atau pertanyaan penelitian yang akan dijawab. Pada pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah yang merupakan bagian tulisan yang berisi alasan penting pembahasan masalah atau alasan yang mendorong pemilihan topik dari karya tulis ilmiah tersebut. Yang kedua, rumusan masalah yang berisi pokok masalah yang ditemukan, rumusan masalah singkat dan padat.
tidak lebih dari 1 paragraf, serta berisi poin-poin, pertanyaan, atau masalah yang akan diteliti. Lalu ada tujuan penelitian yang merupakan uraian singkat dan jelas tentang maksud yang hendak dicapai dalam penelitian tersebut. Dan yang terakhir adalah manfaat penelitian yang mengemukakan kegunaan yang dapat diperoleh apabila tujuan penelitian sudah tercapai. Lalu yang kedua adalah kerangka teori. Kerangka teori adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir untuk melaksanakan penelitian atau mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Kerangka teori juga disebut landasan teori atau kajian pustaka. Yang ketiga, metodologi penelitian yang biasanya menguraikan mengenai cara-cara yang dilakukan dalam pelaksanaan penelitian yang di dalamnya mencakup subjek penelitian, populasi, sampel, pengumpulan data, serta teknik analisis data. Metode penelitian yang paling sering digunakan ada 2 jenis, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berfokus untuk melakukan analisis dan pendeskripsian terhadap masalah. Adapun metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang lebih fokus dengan analisis terhadap angka, tabel, hingga statistik. Yang keempat adalah pembahasan. Di bagian pembahasan, penulis membahas secara tuntas permasalahan yang diangkat dalam karya ilmiah. Di bagian pembahasan, penulis harus memaparkan fakta-fakta yang memperkuat tulisan. Bagian pembahasan berisi kajian referensi beberapa atau banyak penulis yang melengkung gagasan yang penulis sampaikan. Dan yang terakhir adalah simpulan dan saran. Di dalam simpulan terdapat pembuktian singkat mengenai kebenaran hipotesis untuk menjawab berbagai permasalahan di dalam penelitian yang sudah ditentukan. Sementara itu, pemahaman peneliti tentang perspektif dari hasil penelitian dapat dituliskan sebagai saran yang berguna untuk para peneliti selanjutnya atau penelitian selanjutnya. Bagian yang ketiga atau bagian akhir terdapat daftar pustaka yang merupakan bagian dari karya tulis ilmiah yang mencantumkan sumber-sumber referensi yang digunakan dalam penelitian. Daftar pustaka harus diatur dengan format yang ditetapkan oleh jurnal atau penerbit yang akan mempublikasikan karya tulis ilmiah. Unsur yang ditulis dalam daftar pustaka yaitu nama pengarang, tahun terbitan, judul buku, kota penerbitan, dan nama penerbit. Contohnya seperti ini. Lalu yang terakhir adalah lampiran. Lampiran dalam karya ilmiah bisa dikatakan sebagai salah satu komponen penting yang berfungsi untuk memberikan informasi spesifik kepada pembaca. Sederhananya, lampiran adalah berkas-berkas atau dokumen pendukung karya ilmiah. Tetapi, lampiran tidak harus ada pada karya ilmiah. Karya ilmiah tentunya memiliki karakteristik. Yang pertama, karya ilmiah adalah hasil kajian literatur atau laporan pengamatan dan penelitian. Yang kedua, karya ilmiah menampilkan sejauh mana pemahaman penulis terhadap permasalahan yang dibahas. Yang ketiga, karya ilmiah menampilkan kemampuan meramu berbagai informasi ke dalam karya tulis yang utuh. Jadi, karya ilmiah memerlukan kelugasan dalam pembahasannya. Kata dan kalimat yang digunakan tidak boleh sama atau bermakna ganda. Nah, maka dari itu, karya ilmiah harus bersifat logis, objektif, sistematis, dan jelas. Yang pertama ada logis, yang artinya karya tulis tersebut dapat diterima oleh akal dan pikiran dan dapat dibuktikan kebenarannya melalui terapan ilmu pengetahuan. Yang kedua, objektif, yang artinya karya tulis tersebut ditulis secara fakta, dijelaskan dengan keadaan yang sebenar-benarnya, dan tidak dipengaruhi oleh subjektivitas pribadi. Yang ketiga, sistematis, yang artinya karya tulis tersebut dijelaskan secara teratur sesuai dengan aturan penulisan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu jelas, artinya karya tulis tersebut menggunakan bahasa yang lugas, efektif, dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Dalam tulisan karya ilmiah, terdapat 2 kaidah kebahasan yang harus diperhatikan, yaitu kaidah umum dan kaidah khusus. Kaidah umum ini merupakan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik ejaan maupun penulisan. Sementara kaidah khusus ini merupakan kaidah kebahasaan terkait tentang penulisan, yang dimana sudah disepakati oleh bersama dan berlaku di lingkungan para penulis karya ilmiah. Nah, kali ini kita akan membahas tentang ragam bahasa dari karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah memerlukan kalimat yang bersifat objektif, reproduktif, dan bermakna denotatif. Yang pertama itu adalah objektif, artinya sesuai dengan keadaan sesungguhnya, tanpa melibatkan opini dari penulis maupun orang lain, dan bersifat fakta yang didasarkan data-data. Yang kedua itu adalah reproduktif, artinya karya tulis yang ditulis oleh penulis ataupun peneliti dapat dimaknai dan dipahami oleh pembaca, yang artinya pembaca langsung bisa memahami apa maksud dari penulis tersebut.
Yang ketiga adalah bermakna denotatif. Nah, denotatif di sini artinya penulis dapat memilih satu istilah yang memiliki satu makna. Karya tulis ilmiah merupakan suatu tulisan yang membahas suatu permasalahan. Contoh permasalahannya yaitu pendidikan maupun politik. Pembahasan dari karya tulis ilmiah ini dapat dilakukan berdasarkan penyelidikan, pengamatan, pengumpulan data yang diperoleh dari penelitian. Dalam karya tulis ilmiah, ciri-ciri keilmiahannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara empiris maupun objektif. Nah, salah satu tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk membuktikan suatu hipotesis, memberikan sanggahan, nilai, maupun komentar. Nah, selanjutnya ada macam-macam karya ilmiah. Yang pertama itu ada makalah. Makalah itu adalah salah satu bentuk karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah. Makalah mengandalkan data yang ada di lapangan sehingga dia bersifat empiris dan objektif. Nah, dalam penyajiannya, makalah itu biasanya dipresentasikan dalam sebuah acara seminar. Yang kedua, ada artikel ilmiah. Dalam konteks jurnalistik, artikel merupakan karya ilmiah yang berisi pendapat subjektif pembuatnya mengenai sebuah peristiwa atau masalah. Menurut sudut pandang ilmiah, artikel dapat diartikan sebagai karya tulis yang sengaja dirancang untuk dimuat dalam jurnal dengan memperhatikan kaidah penulisan ilmiah dan mengikuti pedoman ilmiah yang berlaku. Nah, selanjutnya yang ketiga ada paper. Nah, paper ini tuh dia sangat umum di kalangan mahasiswa. Konten yang disajikan dalam paper itu mirip artikel ilmiah. Bedanya kalau dalam paper itu dia tidak ada tata cara menulis tertentu seperti bab atau subbab. Nah, paper biasanya hanya terdiri atas beberapa halaman. Nah, yang keempat itu ada skripsi. Skripsi adalah karya tulis akademis hasil penelitian yang ditulis dan disusun secara sistematis oleh mahasiswa yang di bawah pembimbingnya. Skripsi juga merupakan salah satu syarat akademis yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana atau S1. Nah, yang kelima itu ada tesis. Tesis itu merupakan jenis karya ilmiah yang mirip skripsi, namun kalau tesis itu dia diperuntukkan untuk siswa pasca sarjana sebagai syarat wajib untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar magister atau S2. Kalau skripsi itu ditulis berdasarkan pendapat subjektif yang dilandasi teori, sedangkan tesis itu ditulis dengan menyajikan analisis lebih mendalam menggunakan teori. Tesis juga bisa berupa pembuatan produk baru, seperti media pembelajaran atau semua hal yang terkait dengan jurusan yang telah dipilih. Nah, yang keenam atau yang terakhir itu ada disertasi. Dalam jenjang pendidikan perkuliahan itu ada S1, S2, dan S3. Nah, kalau disertasi ini dia diperuntukkan untuk mahasiswa program S3 yang dimana mereka diwajibkan untuk menyelesaikan disertasi sehingga mendapatkan gelar doktor.